Selamat datang di SMA Negeri 11 Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oma Muharta Kurniawan, mengajar mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA di SMA Negeri 11 Oku. Anak-anak, pada video kali ini Pak Oma ingin menjelaskan materi fisika kelas 11 MIPA semester 1. Tepatnya pada pokok bahasan bab 3 fluida tak bergerak atau yang kita kenal dengan fluida statis, untuk sub pokok bahasan hukum Archimedes. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan tekanan pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pembelajaran kita pada kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengetahui konsep hukum Archimedes. Yang kedua, membedakan syarat terjadinya hukum Archimedes pada peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung. Dan yang ketiga adalah menganalisis penerapan konsep hukum Archimedes pada peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes itu ditemukan oleh fisikawan bernama Archimedes, di mana hukum Archimedes membahas tentang gaya angkat atau gaya apung yang terjadi pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Pada awalnya, Archimedes itu menemukannya ketika ia sedang mandi di dalam air. Dia merasa tubuhnya terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di daratan. Secara analogi, ketika kita mengangkat benda di dalam air, maka akan terasa lebih ringan dibandingkan kita mengangkat benda tersebut di udara. Oleh karena itu, Archimedes berpikir ada gaya yang mengangkat benda tersebut ketika berada di dalam air. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsep hukum Archimedes dapat kita lihat pada kasus benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Mungkin kita sering berpikir, mengapa orang yang tidak bisa berenang dapat tenggelam di dalam air? Namun, ketika ia sudah bisa berenang, maka ia bisa melayang, bahkan mengapungkan tubuhnya di permukaan air. Mengapa demikian? Oke, sebelum kita menjawab kasus tersebut, mari kita lihat perbedaan antara konsep benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Pada kasus benda terapung, dapat kita lihat bahwa gaya angkat air yang dilambangkan dengan Fa memiliki nilai yang lebih besar daripada gaya berat benda yang dilambangkan dengan huruf W. Secara matematis, dapat ditulis Fa lebih besar daripada W. Lalu, bagaimana pula dengan konsep massa jenisnya? Ternyata, massa jenis air atau
ro air lebih besar daripada massa jenis benda atau ro benda. Sehingga secara matematis dapat ditulis ro air lebih besar daripada ro benda. Sedangkan pada kasus yang kedua, yaitu pada saat benda melayang, ternyata besarnya gaya angkat air atau Fa sama dengan gaya berat benda tersebut atau U. Secara matematis dapat ditulis Fa sama dengan W. Lalu untuk konsep massa jenisnya, ternyata massa jenis air atau Rho A sama dengan massa jenis benda atau Rho benda. Secara matematis dapat ditulis Rho air sama dengan Rho benda. Lalu yang terakhir, pada kasus benda tenggelam, ternyata gaya angkat air atau Fa lebih kecil daripada gaya berat benda atau W. Sehingga secara matematis dapat ditulis Fa lebih kecil daripada W. Lalu bagaimana pula jika ditinjau dari konsep massa jenisnya? Ternyata pada kasus benda tenggelam, massa jenis air dilambangkan dengan Rho A lebih kecil daripada massa jenis benda yang dilambangkan dengan Rho B. Secara matematis dapat ditulis Rho air lebih kecil daripada Rho benda. Lalu, mengapa orang bisa mengapung? Orang bisa mengapung karena ia bisa mengadopsi konsep udara di dalam tubuhnya. Ketika orang bisa mengatur kadar udara di dalam tubuhnya menjadi lebih banyak dengan mengatur pernapasan, maka volume tubuh manusia lebih besar daripada volume air. Lalu, apa hubungan volume dengan massa jenis? Hubungan antara massa jenis dan volume adalah disajikan pada rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Dari persamaan yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa massa jenis berbanding terbalik dengan volume benda. Oleh karena itu, semakin besar volume benda, maka semakin kecil massa jenis benda tersebut. Ketika massa jenis benda mengecil, maka benda tersebut akan terapung. Dari hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa benda akan terapung apabila massa jenis benda tersebut diperkecil dengan cara memperbesar volume benda tersebut. Setelah kita membahas mengenai konsep hukum Archimedes, ada baiknya kita melakukan percobaan agar pemahaman kita mengenai hukum Archimedes menjadi lebih tajam. Baik, kita mulai percobaan kita kali ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama, kita siapkan satu botol air yang berfungsi akan dituangkan ke dalam gelas. Kemudian kita siapkan 3 buah gelas kaca atau bening, sehingga nanti telur yang dimasukkan bisa dilihat secara transparan. Kemudian kita siapkan garam untuk dilarutkan ke dalam air. Kemudian kita siapkan 3 butir telur beserta 1 buah sendok untuk melarutkan garam ke dalam
Oke, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang diperlukan, maka langkah pertama adalah kita masukkan air ke dalam gelas. Memasukkan air ke dalam gelas, jangan sampai penuh, tapi sisakan seperempat. Agar ketika telur dimasukkan, maka air tidak tumpah. Baiklah, setelah langkah pertama kita lakukan, maka langkah yang kedua, kita masukkan telur ke dalam gelas. Untuk percobaan pertama, kita akan memasukkan telur ke dalam gelas yang pertama tanpa diberi garam. Coba kita lakukan apa yang terjadi. Ternyata telur yang dimasukkan ke dalam larutan air tenggelam. Mengapa demikian? Karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga telur menjadi tenggelam. Setelah kita melakukan percobaan pertama, di mana pada gelas pertama air tidak diberi garam, maka untuk percobaan kedua kita berikan garam pada gelas yang kedua, kurang lebih 1,5 sendok. Lalu setelah garam kita masukkan ke dalam kita ambil telur yang kedua, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata telur melayang. Dia tidak berada di dasar dan juga tidak berada di permukaan air. Lalu yang ketiga, kita masukkan lagi garam 2 sendok makan lebih, bahkan 3 sendok makan. Setelah dimasukkan, kita aduk sama seperti pada gelas yang kedua sampai larut ke dalam air. Agak lama nih, karena airnya dingin. Nah, kita tes terlebih dahulu, itu garamnya tidak seluruhnya larut. Apa yang akan terjadi pada percobaan ketiga? Ternyata telurnya terapung, permukaan dari telur muncul di atas permukaan air. Setelah kita melakukan 3 percobaan dari gelas yang berbeda-beda, maka dapat dilihat hasilnya. Pada gelas yang pertama, telur tenggelam karena massa jenis air lebih kecil dibandingkan massa jenis telur, sehingga telur tenggelam. Untuk percobaan yang kedua, massa jenis air menjadi membesar ketika ditambah air garam, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Hal ini mengakibatkan telur melayang. Lalu percobaan terakhir pada gelas ketiga, ketika larutan garam ditambahkan lebih banyak lagi,
maka massa jenis air semakin besar, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Lalu apa yang terjadi? Ternyata hal ini membuat telur menjadi terapung. Demikianlah anak-anakku percobaan yang bisa Bapak tampilkan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Namun sebelumnya jika ada kekurangan, Pak mohon maaf. Dan akhir kata Pak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.